Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait dengan kokain. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sofia Fiska Aprilia Lisa dengan NIM akhir 104. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lisnaini Fauzia dengan 3 digit NIM terakhir 083. Perkenalkan, nama saya Winanggita Latifa dengan NIM akhir 085. Saya Lemi Aulia dengan NIM akhir 090. Saya Siti Aura Fathia dengan NIM terakhir 1. Baik, sebelum masuk ke penjelasan kokain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara umum apa itu narkotika. Jadi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Narkotika ini digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, narkotika golongan 1, yang kedua, narkotika golongan 2, dan yang terakhir, narkotika golongan ketiga. Nah, kelompok kami akan membahas kokain, dan kokain termasuk pada narkotika golongan pertama. Di sini, saya akan membahas sedikit tentang pengertian kokain. Kokain adalah stimulan kuat yang diekstraksi dari daun Erythroxylon coca atau yang lebih dikenal dengan daun koka. Kokain juga disebut sebagai senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang efek utamanya menghasilkan peningkatan pada aktivitas neural dan perilaku secara umum. Meskipun stimulan semuanya memiliki profil efek serupa, mereka memiliki potensi yang sangat berbeda-beda. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas tentang tanaman koka. Tanaman koka adalah salah satu tanaman tertua yang dibudidayakan di Amerika Selatan. Ahli botani berpikir penanamannya mungkin dimulai di hutan Amazon dan menyebar ke pegunungan Andes. Di dalam daun koka terkandung alkaloid. Alkaloid adalah substansi organik yang punya efek memabukkan dan menstimuli. Kandungan alkaloid baru bisa diekstraksi dari daun koka pada tahun 1855. Yang pertama berhasil melakukannya adalah ahli kimia asal Jerman. Beliau menamai bubuk tersebut sebagai kokain. Saat itu, dunia medis tertolong dengan kehadiran kokain. Di Jerman, kokain digunakan sebagai bius lokal. Kemudian ada 2 jenis kokain. Yang pertama, kokain hidroklorida, dan yang kedua, freebase. Kokain hidroklorida adalah anestesi lokal yang efektif dan pernah diresepkan secara luas sampai digantikan oleh analog-analog sintetik seperti prokain dan lidokain. Akan tetapi, bukan daya anestesinya yang diminati pemakaiannya. Orang makan, menghisap, menghirup melalui hidung, atau menyuntikkan kokain adalah derivatifnya untuk mengalami efek-efek psikologisnya. Bubuk putih jahat yang disebut dengan kokain dan biasanya dikonsumsi dengan menyedotnya melalui hidung atau melalui suntikan. Kokain hidroklorida dapat dikonversikan ke bentuk dasarnya dengan menindihkannya dalam larutan baking soda sampai airnya menguap. Residu yang belum murni dari proses ini adalah crack yang merupakan bentuk kokain yang dapat dihisap seperti rokok yang poten atau kuat dan murah. Yang kedua, freebase. Freebase merupakan bubuk garam hidroklorida yang diproses menjadi zat yang bisa dihisap. Hal yang disebut freebase atau dalam istilah crack. Freebase merupakan kokain murni tanpa tambahan zat lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan efek penggunaan dari kokain. Yang pertama,
dalam jangka waktu panjang dan yang kedua dalam jangka waktu yang pendek. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dalam jangka waktu yang panjang. Yang pertama itu ada kerusakan pada pembuluh darah jantung dan otak, kerusakan hati, ginjal dan paru, kerusakan fungsi seksual dan sistem reproduksi, depresi parah, dan kematian. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan dalam jangka waktu yang pendek. Yang pertama, ada kehilangan nafsu makan, peningkatan tekanan darah, pernafasan dan suhu tubuh, mual-mual, halusinasi, bahagia dan kecemasan berlebih, depresi ringan. Yang kedua, ada sakit kepala, masalah mental, kejang-kejang, penyakit jantung, serangan jantung, dan stroke, suasana hati yang berubah-ubah, masalah seksual, kerusakan paru-paru, HIV, atau hepatitis jika digunakan dengan cara suntik, pembusukan usus, dan gangguan penciuman. Yang ketiga, ada napas terengah-engah, insomnia, tidak bisa diam, gelisah, nafsu makan hilang, dan detak jantung meningkat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja kokain. Nah, kokain itu memberi efek dengan mengubah aktivitas transporter dopamine. Molekul dalam membran prasinaptik yang biasanya mengeluarkan dopamine dari sinaptik dan mentransfernya kembali ke neuron prasinaps. Lalu bentuk yang dihasilkan dari senyawa adiktif ini juga berbagai macam bentuknya. Adapun bentuk dari kokain meliputi yang pertama ada berbentuk obat oral, lalu yang kedua ada berbentuk serbuk, dan yang ketiga ada berbentuk cairan yang disuntikan. Nah, dalam dunia kedokteran sendiri, kokain digunakan sebagai obat bius penghilang nyeri saat memelihara. Pemancingan tersebut dapat berupa perlindungan pada mata, hidung, serta tenggorokan. Selanjutnya ada pengaruh kokain pada otak. Kokain juga mempengaruhi lobus frontal di otak. Akibat kokain, lobus frontal menjadi hiperaktif. Peristiwa ini mengakibatkan pengguna kokain menunjukkan perilaku yang agresif, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kasar, dan mengambil keputusan yang irasional. Dalam hal seks, pengguna kokain bisa menjadi sangat impulsif tanpa memandang tempat dan waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis terapi untuk mengatasi kecanduan narkotika. Yang pertama adalah cognitive behavior therapy, yaitu prosedur perawatan yang sering dilakukan karena dapat digunakan untuk berbagai jenis kecanduan. Ini juga termasuk kecanduan makanan, kecanduan alkohol, dan kecanduan narkoba. CBT juga tidak hanya dapat membantu mengenali pola perilaku tidak sehat, tetapi juga membantu pecandu belajar mengidentifikasi pemicu dengan menerapkan cara mengatasi narkoba ini. Yang kedua, ada rational emotive behavior therapy yang disebut juga REBT. Jenis terapi ini bisa membantu pecandu mengenali pikiran negatif dan memberi cara untuk memerangi perasaan negatif tersebut. Tujuan REBT adalah membantu pecandu menyadari bahwa kekuatan berpikir rasional terletak di dalam diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh situasi eksternal. Yang ketiga adalah terapi dengan obat-obatan tertentu. Obat memainkan peran penting dalam pemulihan bila mengombinasikannya dengan terapi lainnya. Obat-obatan tertentu dapat kamu gunakan sebagai cara mengatasi narkoba dengan mengurangi keinginan kecanduan, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi perilaku adiktif. Misalnya, para ahli baru-baru ini menyetujui bahwa lofekidain dapat membantu mengurangi kecanduan dan gejala penarikan pada pasien yang menerima pengobatan untuk kecanduan opioid. Yang keempat adalah terapi individu, kelompok, dan keluarga. Pengidap dapat mengambil bagian dalam terapi yang dipandu oleh penyedia layanan dalam format 1-on-1 dengan kelompok support group, teman sebaya, atau dengan partisipasi dari keluarga. Terapi ini juga dapat melibatkan siapa saja yang signifikan dalam kehidupan pecandu. Yang kelima adalah terapi 12 langkah. Terapi ini cukup populer di Amerika Serikat dan dapat kamu gunakan untuk mengobati penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Ini adalah bentuk terapi kelompok yang mencakup pengakuan bahwa kecanduan memiliki beberapa konsekuensi negatif yang berupa sosial, emosional, spiritual, dan fisik. Jenis terapi ini dimulai dengan penerimaan, kemudian beralih ke penyerahan diri, lalu pertemuan kelompok yang konsisten. Program seperti Alcoholics Anonymous merupakan contoh terapi 12 langkah yang populer dengan mengadakan pertemuan kelompok untuk diskusi dan saling mendukung. Yang keenam ada kontingensi manajemen terapi, dapat kamu gunakan untuk mengobati berbagai macam kecanduan termasuk alkohol, narkotika, dan tembakau.
Terapi ini akan memperkuat perilaku positif pecandu untuk menciptakan ketenangan agar pecandu dapat mengontrol gejala kecanduannya. Jenis terapi ini telah berhasil untuk mencegah kekambuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh diajukan saat pembelajaran. Terima kasih.